Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Yaps, saya doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi bersama saya di channel kita Analis. Oke teman-teman ATLM, seperti biasa kita akan membahas beberapa pertanyaan dan jawaban seputar laboratorium kesehatan. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di-subscribe dulu channelnya, like videonya dan jangan lupa di-share. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Sebutkan alat yang digunakan untuk menghitung jumlah koloni bakteri, A. Kawat OC, B. Mikroskop, C. Seitz filter, D. Koloni counter, E. Mikrometer. Pembahasan, A. Kawat OC, atau loop atau sengkelit adalah alat yang digunakan untuk menanam bakteri, dengan cara digores. B. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati mikroorganisme, yang sangat kecil ukurannya. C. Seitz filter adalah penyaring bakteri dari asbes. D. Koloni counter adalah alat yang digunakan untuk menghitung jumlah koloni bakteri. E. Mikrometer adalah bagian dari mikroskop untuk memfokuskan bayangan. Jawaban, jadi, alat yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri adalah D. Koloni counter. Contoh soal nomor 2, apa fungsi sekat kaca yang berada di antara bagian dalam dan pintu pada inkubator? A. Agar suhu dalam inkubator tetap terjaga. B. Untuk melindungi petugas yang sedang melakukan pembiakan. C. Untuk melihat biakan mikroba tanpa membuka sekat dalam, sehingga kondisi dalam inkubator tetap terjaga. D. Agar bakteri tidak bisa keluar. E. Untuk mempermudah sterilisasi. Pembahasan, inkubator memiliki sekat kaca antara bagian dalam inkubator dan pintu, yang fungsinya untuk melihat biakan mikroba tanpa membuka sekat dalam, sehingga kondisi dalam inkubator tetap terjaga. Jadi, untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah C. Untuk melihat biakan mikroba tanpa membuka sekat dalam, sehingga kondisi dalam inkubator tetap terjaga. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, soal nomor 3, pada saat pewarnaan bakteri gram, apa yang menyebabkan bakteri gram positif berwarna ungu dan bakteri gram negatif berwarna merah? Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan. Bakteri gram negatif memiliki 3 lapisan dinding sel. Lapisan terluar, yaitu lipoposakarida atau lipid, kemungkinan tercuci oleh alkohol, sehingga pada saat diwarnai dengan safranin, akan berwarna merah. Bakteri gram positif memiliki selapis dinding sel berupa peptidoglikan yang tebal. Setelah pewarnaan dengan kristal valet, pori-pori dinding sel menyempit akibat dekolorisasi oleh alkohol, sehingga dinding sel tetap menahan warna ungu. Jadi yang menyebabkan bakteri gram positif berwarna ungu dan bakteri gram negatif berwarna merah adalah karena bakteri gram positif memiliki selapis dinding sel berupa peptidoglikan yang tebal. Setelah pewarnaan dengan kristal valet, pori-pori dinding sel menyempit akibat dekolorisasi oleh alkohol, sehingga dinding sel tetap menahan warna ungu. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki 3 lapisan dinding sel. Lapisan terluar yaitu lipoposakarida atau lipid, kemungkinan tercuci oleh alkohol, sehingga pada saat diwarnai dengan safranin akan berwarna merah. Contoh soal nomor 4, di bawah ini adalah teknik untuk menanam bakteri, kecuali A. Spread plate method, atau cara tebar, atau sebar. B. Streak plate method, atau cara gores. C. Biakan cair. D. Pembiakan silang. E. Pembiakan dengan tusukan. Pembahasan. Oke teman-teman, teknik untuk menanam bakteri adalah sebagai berikut. 1. Spread plate method, atau cara tebar, atau sebar. 2. Strike plate method, atau cara gores. 3. Pour plate method,
atau cara tabur. 4. Pembiakan lapangan. 5. Pembiakan agar miring. 6. Pembiakan dengan tusukan. 7. Biakan cair. Jadi, yang bukan termasuk teknik untuk menanam bakteri adalah D. Pembiakan silang. Contoh soal nomor 5, perbenihan yang dapat memperbanyak segolongan bakteri, sedangkan bakteri lainnya dihambat atau tidak dapat tumbuh, disebut jenis apa media tersebut? A. Eksklusif media. B. Media universal. C. Media identifikasi. D. Media transport. E. Enrichment eksklusif media. Pembahasan berdasarkan fungsinya, terdapat berbagai jenis media, yaitu 1. Media transport. 2. Enrichment media. 3. Enrichment eksklusif media, yaitu perbenihan yang dapat memperbanyak segolongan bakteri, sedangkan bakteri lainnya dihambat atau tidak dapat tumbuh. Contoh, Alkalis peptone water untuk Vibrio spp, Selenite broth untuk Salmonella spp. 4. Eksklusif media. 5. Media universal. 6. Selektif media. 7. Media identifikasi. Oke, jadi, untuk pertanyaan nomor 5, jawabannya adalah E. Enrichment eksklusif media. Contoh soal nomor 6, pembuatan media untuk pertumbuhan bakteri harus disesuaikan dengan prosedur yang tertera pada petunjuk yang tercantum pada botol media. Media biasanya harus disterilisasi dengan autoklaf, namun terdapat media yang tidak boleh disterilisasi menggunakan autoklaf karena dapat merusak bahan yang terdapat dalam komposisinya. Media perbenihan apakah yang dimaksud? A. SS, B. MSA, C. MC, D. EMB, E. AN. Jadi, media yang tidak boleh disterilisasi menggunakan autoklaf karena dapat merusak bahan yang terdapat dalam komposisinya adalah A. SS. Contoh soal nomor 7, seorang ATLM menerima bahan pemeriksaan sampel feses untuk dilakukan pemeriksaan kultur bakteriologi, padahal di laboratorium klinik tempatnya bekerja tidak terdapat fasilitas untuk melakukan pemeriksaan tersebut, sehingga harus dilakukan pengiriman bahan pemeriksaan ke laboratorium bakteriologi. Bagaimanakah prosedur yang harus dilakukan dalam penyiapan sampel tersebut untuk dikirim ke laboratorium? A. Menginokulasikan sampel ke dalam larutan formaldehide 10%. B. Mencampurkan sampel ke dalam larutan lugol iodin 0,5%. C. Mengemas sampel dalam kotak pendingin. D. Memasukkan sampel pada wadah steril. E. Sampel dicelupkan ke dalam media transport. Pembahasan, media transport adalah perbenihan yang digunakan untuk mengirimkan spesimen dari suatu tempat ke laboratorium. Contoh, Kerry and Blair untuk tinja atau rectal swab, Stuart, Amis, untuk usap nasofaring. Jadi, prosedur yang harus dilakukan dalam penyiapan sampel tersebut untuk dikirim ke laboratorium adalah yang E. Sampel dicelupkan ke dalam media transport. Contoh soal nomor 8, bagaimana cara melakukan sterilisasi kawat OC yang terbuat dari platina ataupun nikrome? A. Sterilisasi uap bertekanan atau autoklaf. B. Sterilisasi dengan penyaringan. C. Sterilisasi pemijaran. D. Sterilisasi udara kering atau oven. E. Direndam dengan alkohol 70%. Pembahasan, sterilisasi pemijaran. Cara ini terutama digunakan untuk sterilisasi kawat OC yang terbuat dari platina ataupun nikrome, dilakukan dengan membakar OC sampai pijar 2-3 kali. Jadi, untuk sterilisasi kawat OC ialah dengan cara pemijaran, maka jawabannya adalah yang C. Teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.